Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah sebuah kewajiban umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan. Tetapi untuk dapat beribadah dengan khusyuk bukanlah merupakan hal yang mudah dijalankan. Mencapai perasaan khusyuk dalam salat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam salat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Sebagaimana dilansir dari Muslim Daily, terdapat 6 orang yang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? 1. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dikerjakan. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini,
karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak lebih khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal tadi. Jangan sampai ikut terperdaya, dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jangan pernah remehkan hal-hal sepele yang kamu anggap dosanya kecil. Takutnya hal sepele itu malah akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Ingat, dosa sekecil butir debu pun tetap akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal kecil. Meskipun kamu menganggapnya biasa-biasa saja, tapi di depan Allah bisa jadi itu masalah serius. Jangan sampai hal itu menjatuhkanmu ke jurang neraka. Berikut ini ada beberapa hal kecil yang sering dianggap sepele tapi ternyata bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. 1. Memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya tidak akan masuk surga meski dia rajin beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silaturahmi memiliki makna yang luas, namun pada intinya di dalam silaturahmi itu di dalamnya harus ada obrolan tentang Allah, bukan sekedar ngobrol biasa atau tentang urusan dunia. Dengan banyak menjalin silaturahmi, dorongan untuk beribadah nanti akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika kamu memutuskan silaturahmi dengan sengaja, jangan harap kamu bisa masuk surga meskipun kamu rajin beribadah. 2. Asal-asalan pas sholat. Sholat memang bisa menjamin kita masuk surga, tapi syarat sholatnya harus khusyuk dan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Lalu, bagaimana jika sholatnya asal-asalan atau hanya sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa dimaknai dan dihayati? Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 menjelaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silahkan kamu nilai sendiri sholatmu seperti apa. Apakah dalam sholat hanya Allah saja yang diingat, atau banyak dicampur dengan hal yang lainnya? Anda tentukan sendiri. 3. Membicarakan keburukan orang lain. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sebenarnya termasuk dosa besar, tapi sering dianggap hal sepele karena sudah biasa. Menurut Islam, membicarakan keburukan orang lain dengan niat menjelekannya itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan janganlah mencari keburukan orang lain, janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi stop ya untuk menggosip,
Kalau mau bicarakan saja, bicarakan kebaikannya agar jadi contoh dan motivasi. 4. Memamerkan aurat. Seiring berjalannya waktu, memamerkan aurat sepertinya sudah semakin lumrah, terutama di golongan perempuan. Contohnya saja, tidak memakai hijab ketika berpergian keluar rumah. Walaupun pakaiannya tertutup, tapi tidak berhijab, tetap saja dianggap memamerkan aurat. Apakah kamu mau semua amal ibadahmu luntur karena kamu tidak menjaga aurat? 5. Suka menilai keburukan orang lain. Jika di sekitarmu ada orang yang memiliki perilaku buruk dan jarang beribadah, tetap kamu tidak punya hak menilai orang-orang tersebut. Sebab hanya Allah hakim yang seadil-adilnya. Siapa tahu orang yang berperilaku buruk itu berubah menjadi orang yang beriman. Ingat, setiap orang baik punya masa lalu dan setiap orang buruk masih punya masa depan. Meskipun kamu merasa sudah baik, apakah ada jaminan kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada hak bagimu untuk menilai orang lain. Hanya Allah saja yang punya hak. Demikian 5 hal yang dianggap sepele tapi bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.